Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan optika geometri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat berkaitan dengan pembentukan bayangan pada cermin. Kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan pembentukan bayangan pada lensa tipis serta beberapa alat optik. Materi yang disajikan di dalam bahan ini sebagian besar itu mengacu kepada buku University Physics, dan slide yang dikembangkan ini juga dikembangkan atau diambil dari bahan yang mengacu kepada buku University Physics. Jadi untuk detail daripada pembahasan kita bisa melihat atau membuka buku University Physics. Baik, apa yang dimaksud dengan lensa tipis, ya? Jadi sebuah lensa adalah atau lensa adalah sebuah sistem optik dengan dua permukaan pembiasan, ya. Lensa yang paling sederhana itu memiliki dua permukaan sferis yang sangat dekat satu sama lain, ya, yang sangat dekat satu sama lain sehingga kita bisa mengabaikan jarak di antara dua permukaan itu. Itu lensa yang paling sederhana, dan itulah yang kita sebut dia dengan lensa tipis. Jadi memiliki dua permukaan pembiasan tentunya yang jaraknya dekat satu sama lain sehingga kita bisa mengabaikan jarak antara keduanya. Ini kita sebut dia dengan lensa tipis, ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan misalnya kacamata atau kontak lensa ketika membaca, berarti pada saat itu Anda sedang menggunakan lensa tipis. Oke. Secara umum lensa ini ada dua. Jadi lensa cembung dan lensa cekung, ya. Lensa cembung biasanya sering juga kita sebut dia dengan lensa konvergen, sedangkan lensa cekung kita sebut dia lensa divergen. Kenapa demikian? Karena lensa cembung dia akan mengkonvergen atau mengumpulkan cahaya setelah cahaya itu mereka biaskan. Jadi setelah terjadi pembiasan yang terakhir, maka cahaya itu akan mengumpul pada satu titik atau mengalami konvergensi. Sedangkan kalau lensa cekung, cahaya itu setelah dibiaskannya, mereka akan menyebar, ya. Mereka akan menyebar, sehingga dia disebut dengan lensa divergen. Lensa ini sendiri, baik itu cekung dan cembung, itu banyak lagi turunannya, ya. Seperti yang ada pada slide ini, ya. Ada beberapa tipe lensa divergen dan lensa konvergen. Oke. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung misalnya, yang sekarang pada slide ini. Jadi sinar yang
paralel terhadap sumbu utama yang ini. Jadi sinar yang paralel dengan sumbu itu akan mengalami konvergensi pada sebuah titik, ya. Di sini adalah F, ya, dan membentuk sebuah bayangan, ya, dan membentuk sebuah bayangan pada titik itu. Lensa yang seperti ini, seperti tadi disebutkan, ini adalah lensa konvergen, ya, lensa konvergen. Jadi sinar yang paralel itu akan dibawa kepada sebuah titik setelah mengalami pembiasan, ya, di mana titik ini yang kita sebut dengan titik fokus, ya, kita sebut dia dengan titik fokus. Titik fokus ada dua, ya, titik fokus pertama dan titik fokus yang kedua. Jadi di sini kita memiliki titik fokus yang pertama, ya. Kemudian di sini titik di mana cahaya atau sinar itu mengalami atau difokuskan setelah mengalami pembiasan, itu kita sebut dia dengan titik fokus yang kedua. Kemudian jarak yang diukur dari pusat lensa, ya. Jadi jarak dari sini ke titik ini, ya, itu kita sebut dia dengan panjang fokus, ya. Itu kita sebut dia dengan panjang fokus, atau kita simbolkan dengan F, ya, kita simbolkan dengan F. Kemudian hal yang mesti kita ingat bahwa lensa konvergen itu pada bagian tengahnya itu lebih tebal, ya, lebih tebal dibandingkan dengan bagian tepinya, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, bagian tengah ini lebih tebal dari ujung lain, ya. Kalau kita lihat dari sini, itu ciri khas lain daripada lensa cembung atau lensa konvergen. Ya, ini bentuk-bentuk yang tadi. Jadi lensa konvergen dia lebih tebal di tengah daripada di tepinya, dan fokus mereka itu positif. Jadi F-nya, panjang fokusnya, positif. Sedangkan lensa divergen lebih tebal di tepinya daripada di tengahnya, dan fokusnya itu negatif, ya. Jadi panjang fokusnya itu bernilai negatif. Oke, jadi kalau kita kembali ke penjelasan yang sebelumnya, jadi lensa itu sistem optik dengan dua permukaan pembiasan. Lensa yang paling sederhana mempunyai dua permukaan melengkung dengan R yang hampir sama. Namun R ini bisa saja berbeda, ya. Itu bisa saja berbeda. Jadi seperti yang kita lihat pada beberapa contoh ini, R-nya berbeda semua, ya. R-nya berbeda semua. Ya, di sini R-nya 10, di sini 15. Kemudian di sini 10, di sini ini datar, ya, tak hingga, ya. Kemudian di sini 10, di sini 15, dan seterusnya. Jadi R itu bisa saja berbeda. Kemudian persamaan pembentukan lensa. Persamaan pembentukan lensa ini sebetulnya diturunkan dari persamaan
dari konsep pembiasan pada bidang melengkung ya, yang ada pada slide sebelumnya. Jadi diturunkan dari sana ya. Namun sekarang karena kita ada dua permukaan, kalau sebelumnya pembiasan pada satu permukaan, sekarang ada dua permukaan ya. Jadi oleh karena itu kalau kita bawakan ke eh, persamaan pada pembiasan pada satu permukaan melengkung, pada waktu itu kan hanya ada dua medium ya, medium satu, medium dua. Kalau sekarang di sini ada, kalau misalnya kita kita misalkan di sini adalah udara ya, berarti di sini ada medium satu, kemudian di sini medium dua ya, kemudian di sini medium tiga. Jadi oleh karena itu persamaannya, kalau kita mengacu ke persamaan pembiasan pada bidang melengkung, berarti di sini kan misalnya Na dibagi S1 ditambah NB per S1 aksen sama dengan NB dikurang Na per R1 ya. Kemudian karena ada satu medium lagi dari sini ke sini, berarti NB per S2 ditambah NC per S2 aksen sama dengan NC dikurang NB per R2. Ya, biasanya medium 1 dan medium ketiga, jadi Na dan NC itu sama. Biasanya kan udara, ya. Maka Na sama dengan NC itu sama dengan 1, ya. Sama dengan 1. Jadi oleh karena itu, persamaan akhir daripada persamaan pembentukan lensa itu 1 per F sama dengan N dikurang 1, di mana N ini adalah indeks bias daripada bahan lensa sendiri, dikali 1 per R1 dikurang 1 per R2 ya. Jadi penurunannya itu berasal dari konsep pembiasan satu bidang melengkung yang sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa lensa cembung atau lensa konvergen ini dia memiliki dua fokus ya, dua fokus yang diukur dari pusat lensa. Jadi ada fokus 1 dan fokus 2. Dan jarak dari titik fokus ke pusat itu kita sebut dia dengan panjang fokus. Kemudian hal lain yang tadi yang juga sudah kita sebutkan bahwa panjang fokus itu positif ya. Positif untuk lensa cembung ini. Oke, ini fokus pertamanya. Jadi sinar divergen ya dari titik ini. Jadi ketika sinar keluar dari titik ini, ya, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka titik ini kita sebut dia dengan titik fokus pertama. Sedangkan ini sinar yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik itu. Ya, jadi dia disebut dengan titik fokus yang kedua. Kemudian untuk lensa divergen, jadi lensa divergen titik fokusnya tadi kita sudah sebutkan, titik fokusnya dia negatif. Kemudian lensa divergen itu menyebabkan sinar paralel untuk menyebar ya. Jadi titik fokus, jadi titik di mana seakan-akan
sinar yang menyebar ini berasal daripada satu titik, ya, seakan-akan di titik ini, ya. Jadi perbedaannya dengan lensa konvergen tadi yang kita sebutkan di awal bahwa sinar yang dibiaskan itu dia melalui titik fokus. Nah, kalau yang lensa divergen dia seakan-akan ya berasal dari titik fokus. Jadi panjang fokusnya kecil dari nol atau bernilai negatif. Kemudian berikutnya kekuatan lensa. Ya, kekuatan lensa itu sebanding dengan 1 per panjang fokus. Ya, satuannya itu adalah dioptri. Ya, satuannya dioptri. Jadi kalau kita memesan kacamata dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan semacam resep, ya, semacam resep di mana di sana akan ditulis itu. Jadi berapa kekuatan daripada lensa yang kita pesan. Kalau kita bandingkan dengan mata normal, ya, mata normal itu memiliki kekuatan sekitar 60 dioptri, ya, dengan panjang fokus sekitar 1,7 cm. Jadi kalau kita bandingkan dengan lensa kacamata itu jauh lebih lemah, ya. Lensa kacamata itu jauh lebih lemah, ya, kekuatannya dibandingkan dengan mata normal. Di kacamata itu sebetulnya bekerja untuk mengoreksi fokus, ya. Jadi bukan melakukan pembesaran, ya. Lalu terkait dengan lensa, ada banyak animasi yang menarik, ya, yang bisa membantu kita untuk memudahkan untuk memahami tentang optika geometri. Di sini di list setidaknya ada 3, ya, 3 animasi yang bisa kita tonton untuk menambah pemahaman kita berkaitan dengan lensa ini. Oke, untuk menentukan posisi daripada benda, ya, membantu kita untuk menentukan posisi daripada benda, maka kita bisa menggunakan metode grafis, ya, metode grafis. Ini untuk lensa cembung, ya, untuk lensa cembung. Jadi lensa cembung, kalau kita perhatikan dari sini, ya, setidaknya ada 3 sinar istimewa, ya, dari lensa cembung ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan, ya, yang pertama, jadi sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus, ya. Jadi sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang yang datang melalui atau melewati pusat optik lensa, yang melewati pusat optik atau titik O ini, ya. Jadi sinar datang melewati pusat optik lensa itu akan diteruskan, ya, diteruskan tanpa melalui pembiasan. Jadi kalau dia melewati titik atau pusat optik lensa, maka dia akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan, ya. Kemudian yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus, ya. Sinar datang yang menuju titik fokus di depan lensa itu akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, ya. Jadi ini 3 sinar istimewa di mana bayangan itu akan terbentuk ketika sinar istimewa ini bertemu, ya. Minimal memerlukan 2 sinar, ya. Minimal untuk terbentuknya bayangan itu minimal ada 2 sinar yang bertemu, ya. Ada 2 sinar yang
bertemu. Dan posisi daripada benda itu bisa macam-macam posisinya. Jadi bisa saja, jadi misalnya ini kita misalkan titik O ya, kita misalkan dia titik O atau titik pusat daripada lensa. Jadi bisa saja pertama bayangannya berada di sini, ya itu sangat mungkin. Bendanya berada di sini. Jadi kalau bendanya berada di sini, ya maka sinar yang pertama ya sejajar dengan sumbu utama, ya sejajar sumbu utama, kemudian dia akan dibiaskan melalui fokus. Kemudian yang kedua, yang melalui titik pusat titik optik, titik pusat optik lensa itu diteruskan tanpa pembiasan, ya. Jadi yang ini ya kita ambil. Lalu kalau misalnya bendanya berada di sini, maka dia tidak akan bertemu di sini, ya. Kalau kita tarik garisnya, tapi dia akan membentuk bayangan di sini. Jadi dia seakan-akan bertemunya di sini, ya. Sehingga bayangannya itu maya, ya. Bayangannya maya. Jadi bayangannya tidak nyata karena bayangannya berada pada daerah yang sama dengan sumber cahaya. Jadi sumber sinar kita di sini, lalu bayangannya juga di sini. Berarti bayangannya maya, tidak mungkin ditangkap oleh layar, ya. Ya, tidak mungkin ditangkap oleh layar. Jadi dia berada di sekitar sini. Atau bisa juga benda kita berada di sini. Jadi bisa di sini, bisa di sini, ya, benda kita. Kalau bendanya berada di sini, kalau kita gunakan garis ini, maka kita akan mendapatkan bendanya itu akan bayangannya itu akan berbentuk nyata, terbalik, dan dia diperbesar, ya. Oke, ya. Kemudian juga bisa dia lebih jauh, ya, di sini. Nanti dia bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi dia berada di 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 sini, ya. Jadi dia nyata karena dia tidak satu. Jadi nyata ketika dia tidak satu sisi dengan sinar yang datang, ya. Jadi dia berada di sekitar sini kalau nyata berarti. Jadi nyata, terbalik, dan diperkecil, ya. Atau bisa juga dia berada pada titik fokus, ya. Mungkin saja dia berada persis di titik fokus, ya. Jadi kalau dia berada di titik fokus, maka bayangannya akan berbentuk nyata, tegak, dan diperbesar, ya, kalau dia berada di titik fokus. Atau bisa juga berada di 2 kali daripada titik fokus, persis di 2 kali titik fokus. Itu mungkin juga, ya, dimana nanti bayangannya yang terbentuk. Kalau dia berada di 2 kali titik fokus, maka dia akan berada di 2 kali titik fokus lagi di sini, ya. Jadi bayangannya akan nyata, terbalik, dan sama besar, ya. Itu kemungkinan-kemungkinannya, ya. Jadi kalau kita lihat dari 5 kemungkinan posisi itu,
Maka untuk lensa cembung ini semua bayangannya maya, ya. Semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung itu dia akan selalu tegak, ya. Jadi semua bayangan maya yang terbentuk di sini dia akan selalu tegak. Sedangkan semua bayangan nyata yang terbentuk oleh lensa cembung ini dia pasti terbalik, ya. Dia pasti terbalik. Itu untuk lensa cembung, ya, lensa cembung. Lalu kalau lensa cekung, ya, tadi kan sifatnya yang pertama dia bersifat divergen, menyebarkan cahaya. Kedua, fokusnya bernilai negatif, ya. Kemudian sifat bayangan. Sifat bayangan pada lensa cekung itu selalu maya, ya, selalu maya. Kemudian tegak, kemudian dia diperkecil, ya. Jadi sama halnya dengan lensa cembung, dia juga memiliki sinar istimewa. Jadi yang pertama, sinar datang yang sejajar sumbu utama, kalau kita lihat dari sini, itu akan dibiaskan seolah-olah, ya, seolah-olah melalui fokus, seolah-olah melalui fokus di depan lensa. Kemudian yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus, ya, yang seolah-olah, ya. Yang kedua dulu, ya, yang kedua, sinar datang menuju pusat lensa tidak mengalami perubahan arah, ya. Jadi akan diteruskan sama dengan yang kasus lensa cembung, ya. Kemudian yang ketiga, sinar datang yang seolah-olah, ya, menuju titik fokus itu akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, jadi untuk pembentukan bayangan sama halnya dengan lensa cembung, kita menggunakan menggunakan tiga sinar utama ini. Bayangan akan terbentuk minimal ketika dua, ya, dua sinar utama ini bertemu, ya, bertemu. Jadi sama halnya dengan kasus lensa cembung tadi, posisi benda bisa bervariasi, ya. Kalau yang sekarang pada gambar ini, kalau kita lihat pada gambar ini, dia bendanya di sini, ya, bendanya di sini, sedangkan bayangan yang terbentuk di sini, ya. Jadi pasti maya, ya, pasti maya. Jadi maya maknanya dia berada pada satu sisi yang sama dengan sinar datang. Jadi sinar datang kan dari sini, lalu bayangan yang terbentuk juga pada daerah ini. Jadi tidak berada di sini. Oke. Ini persamaan lensa tipis, ya, sama dengan untuk cermin. Jadi 1/f, 1/s tambah 1/s aksen, atau di sini menggunakan 1/d0 ditambah 1/d 1/d0 ditambah 1/ddi, ya, sama dengan 1/f. Ini terkait dengan tanda, ya, tadi udah disinggung, ya. Jadi kalau panjang fokus untuk lensa konvergen itu positif, sedangkan divergen negatif. Lalu kalau jarak benda itu positif ketika bendanya pada sisi yang sama dengan cahaya yang memasuki lensa, sebaliknya D-nya negatif. Lalu untuk bayangan juga demikian. Untuk bayangan itu sebaliknya. Kemudian untuk tinggi bayangan, dia positif jika bayangannya tegak, sedangkan negatif jika bayangannya terbalik, ya. Oke, ini penjelasan daripada tanda yang barusan kita sebutkan. Ini juga sama. Kemudian perbesaran, ya, juga sama persamaannya dengan untuk cermin, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini yang tadi sudah kita jelaskan tentang persamaan daripada bayangan pada lensa konvergen. Oke, ini satu contoh. Jadi lensa
Meniskus cembung terbuat dari kaca dengan N-nya 1,5, jari-jari kelingkungannya ada 2, 22,4 dan min 46,2 cm. Ya. Berapakah panjang fokus? Di manakah bayangan benda jika benda tersebut berjarak 2 meter dari lensa? Tadi kita sudah mengenal persamaan pembentukan pada lensa 1/f sama dengan N kurang 1 dikali 1/R1 dikurang 1/R2. Ya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah ada, maka kita akan mendapatkan panjang fokus itu 30,2 cm dan S-aksen itu 35,6. Tadi ingat ya, jadi 1/S tambah 1/S-aksen sama dengan 1/F. F-nya sudah diketahui, berarti jarak benda juga tadi sudah diketahui, berarti jarak bayangannya bisa kita hitung. Ya, 35,6 cm. Baik, sekarang kita lihat beberapa alat-alat optik, ya, alat-alat optik. Yang pertama adalah kamera. Ya, pertama adalah kamera. Jadi kamera ini merupakan alat yang sering sekali kita gunakan. Prinsip kerja daripada kamera ini mirip dengan prinsip kerja mata. Jadi lensa yang digunakan pada kamera ini adalah lensa cembung, ya, lensa cembung. Dan film pada kamera itu berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan. Jadi kalau kita lihat komponen dasar daripada kamera itu ada diafragma, ya, ada diafragma, di mana diafragma ini merupakan lubang kecil yang dapat diatur lebarnya dan berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Kalau kita bandingkan dengan mata, ini mirip dengan iris, ya, dengan iris, ya, mirip dengan iris. Kemudian apalagi komponen yang kedua adalah plat film. Plat film ini tempat bayangan dan menghasilkan bayangan negatif, yaitu gambar yang tidak sama dengan aslinya dan tembus cahaya. Jadi plat film ini adalah tempat bayangan dan menghasilkan bayangan negatif. Jadi maksudnya gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya dan tembus cahaya. Kemudian apalagi komponennya yaitu lensa cembung. Jadi lensa cembung ini berfungsi, ya, jadi lensa cembung itu berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga dapat membentuk bayangan nyata, ya, bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Kemudian berikutnya pada kamera itu ada bukaan, ya, adalah untuk mengukur besar kecilnya diafragma, ya, jadi bukaan untuk mengukur besar kecilnya diafragma. Jadi itu komponen, ya, daripada kamera. Untuk kemampuan mengumpulkan cahaya daripada lensa itu biasanya dinyatakan dengan panjang fokus dibagi dengan diameter bukaan, ya, diameter bukaan. Kita bisa lihat di sini, ya, ada diameter bukaan. Oke, jadi itu ukuran kemampuan lensa untuk mengumpulkan
cahaya. Kemudian berikutnya, alat optik berikutnya adalah mata, ya, mata. Mata merupakan alat optik utama yang kita miliki. Ya, mata merupakan organ indera pada manusia ataupun pada makhluk hidup yang lain yang mampu menerima gambar visual, kemudian dibawa ke otak kita. Jadi secara umum bagian daripada mata, kalau kita perhatikan dari gambar ini, ada kornea ya pada mata, kemudian ada lensa mata, kemudian ada iris, kemudian ada pupil, ya, dan komponen-komponen yang lain. Kornea itu memiliki fungsi untuk melindungi permukaan mata yang sensitif dari segala benda asing atau kotoran. Ya, jadi kornea ini sangat penting. Dia berada di bagian luar mata, kemudian lunak, transparan, bisa menembus cahaya. Ya, jadi luar biasa. Dan fungsinya untuk melindungi permukaan mata yang sensitif dari segala benda asing. Kemudian lensa mata. Lensa mata itu terbuat dari bahan berserat, bening dan elastis ya. Jadi lensa mata bening dan elastis berfungsi untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan aqueous humor yang ada di depan mata ya. Cairan aqueous humor yang ada di depan mata ya. Jadi lensa mata berfungsi untuk mengatur pembiasan ya, yang disebabkan oleh cairan aqueous humor yang ada di depan mata. Kemudian pupil ya, pupil. Pupil itu celah sempit yang berbentuk lingkaran dan berfungsi untuk mengatur cahaya agar dapat masuk mata, agar cahaya dapat masuk mata ya. Jika cahaya yang masuk sangat kuat, maka pupil ini akan menyempit sehingga cahaya yang masuk itu lebih sedikit. Kemudian jika cahaya masuk ke mata redup, maka pupil itu akan melebar sehingga cahaya yang masuk itu lebih banyak. Itu luar biasanya pupil. Kemudian iris ya. Iris merupakan selaput di depan mata yang mempunyai celah lingkaran. Fungsi daripada iris ini untuk mengatur banyak sedikitnya yang masuk ke dalam pupil. Ya, cahaya masuk ke dalam pupil. Iris juga memberi warna pada mata seseorang. Kemudian retina. Retina merupakan bagian yang berada di belakang mata kita yang berfungsi sebagai tempat dalam terbentuknya bayangan. Jadi retina kita itu penuh dengan saraf yang akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, selanjutnya mengirimkan ke otak kita untuk diproses menjadi sebuah gambar ya. Dan bagian-bagian lain ya daripada mata kita ya. Jadi cahaya secara sederhana ya, cahaya itu akan melewati kornea ya. Cahaya akan melewati kornea. Cairan antara kornea dan lensa yang kita sebut dengan aqueous humor ya. Jadi cahaya akan melewati kornea, kemudian cairan antar kornea. Jadi cahaya melewati kornea dan cairan antara kornea dan lensa atau aqueous humor, kemudian lensa, kemudian getah bening ya, dan akhirnya sampai ke retina ya. Lalu kalau kita lihat indeks biasnya, indeks bias udara itu 1 ya. Indeks bias kornea itu 1,376 ya indeks biasnya. Kemudian indeks bias aqueous humor itu 1,33. Indeks bias lensa antara 1,386 pada permukaan lensa dan 1,406 dekat pusat lensa. Indeks bias
getah bening itu 1,336. Ya. Ketika cahaya masuk dari udara ke kornea, perbedaan indeks bias udara dan kornea itu sangat besar. Nah, di sini cahaya akan mengalami pembiasan terbesar. Ya. Sedangkan dari kornea ke lensa, lalu dari lensa ke getah bening, sinar tidak banyak mengalami pembiasan. Ya, karena perbedaan indeks biasnya tidak terlalu besar. Jadi pembiasan paling besar itu tidak terjadi pada lensa, ya. Tapi pembiasan terbesar itu terjadi ketika cahaya masuk dari udara ke kornea. Karena perbedaan indeks bias antara udara dan kornea sangat besar, maka pembiasan terjadi di sana. Jadi lensa itu hanya membantu mengarahkan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina. Ya. Jadi secara sederhana seperti itu prinsip daripada mata. Lalu ada beberapa gangguan penglihatan yang sering kita kenal, ya. Ada miopi atau rabun jauh, ya. Jadi orang yang tidak mampu melihat jauh. Biasanya kita banyak lihat itu mahasiswa yang menggunakan kacamata, ya. Sebagian itu mereka mengalami rabun jauh. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan hipermetropi atau rabun dekat. Jadi orang yang tidak mampu melihat dekat. Ya. Kalau orang normal bisa membaca pada jarak 25 cm, orang rabun dekat hanya mampu membaca pada jarak di atas 25 cm. Kemudian ada juga presbiopi. Jadi gabungan antara rabun dekat dan rabun jauh. Jadi biasa terjadi pada orang-orang tua kasus yang seperti ini. Lalu bagaimana miopi sendiri? Orang yang menderita miopi itu mempunyai mata yang terlalu kuat memfokuskan cahaya. Ya. Jadi miopi mata terlalu kuat memfokuskan cahaya sehingga cahaya dari tak hingga tidak jatuh di retina, tetapi jatuh di depan retina. Ya. Cahaya jatuh di depan retina. Akibatnya bayangan benda yang terletak jauh tak hingga akan tampak kabur. Ya, jadi akibatnya bayangan benda yang terletak jauh tak hingga akan tampak kabur, ya. Ini miopi, ya. Kemudian untuk mengobati miopi kita harus mencari alat yang mampu membuat benda yang terletak di tak hingga itu terlihat seolah-olah berada pada titik jauh, ya. Jadi alat yang mampu melakukan ini adalah lensa negatif, ya. Lensa negatif atau lensa divergen, ya. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi kita butuh alat, ya. Alat yang mampu membuat benda yang terletak di tak hingga itu terlihat seolah-olah berada pada titik jauhnya. Itu lensa negatif atau lensa divergen. Kemudian untuk rabun dekat, ya. Rabun dekat. Orang yang menderita rabun dekat, ya. Orang yang menderita rabun dekat mempunyai mata yang terlalu lemah, ya, terlalu lemah memfokuskan cahaya. Benda yang terletak pada jarak 25 cm dari mata, walaupun ia sudah berakomodasi maksimum sekalipun, bayangannya tetap jatuh di belakang retina, ya. Jadi jatuh di belakang retina. Untuk mengobati ini, ya, untuk mengobati mata hipermetropi ini, kita harus mencari alat yang mampu membuat benda
yang terletak pada jarak 25 cm itu terlihat seolah-olah berada pada titik dekatnya. Maka yang bisa melakukan ini adalah lensa positif atau lensa konvergen, ya. Oke, ini berkaitan dengan ukuran sudut maksimum, ya, dari suatu objek yang dilihat pada jarak yang nyaman. Tadi kita sebutkan jarak 25 cm. Kemudian alat berikutnya adalah kaca pembesar, ya. Kaca pembesar atau sering kita sebut dengan loop, ya. Jadi kaca pembesar biasanya kita gunakan untuk melihat benda-benda yang kecil, ya, agar tampak besar. Di mana ini sering digunakan oleh tukang-tukang servis jam, ya, atau pedagang emas. Ini sering digunakan. Sebetulnya ini sangat sederhana, ya. Jadi kaca pembesar itu terdiri dari sebuah lensa cembung, ya. Sehingga rumus-rumus pada lensa cembung itu berlaku juga pada kaca pembesar atau loop, ya, yang sering kita sebut dengan loop. Kemudian alat berikutnya adalah mikroskop, ya. Alat berikutnya adalah mikroskop. Mikroskop secara sederhana ini merupakan susunan dua buah lensa, ya. Dua buah lensa. Jadi dia terdiri daripada dua buah lensa, yaitu lensa objektif yang berada di dekat benda atau objek, dan lensa okuler yaitu lensa yang ditempatkan di dekat mata pengamat, ya. Jadi yang pertama lensa objektif yang berada di dekat benda, ya, yang berada di dekat benda. Kemudian satu lagi yang dekat dengan mata pengamat, yaitu lensa okuler. Jadi oleh lensa objektif, bayangan yang dibentuk akan berada pada titik fokus lensa okuler, ya. Dan oleh lensa okuler, bayangan yang dibentuk akan berada di tak berhingga, sehingga benda yang tadinya sangat kecil bayangannya akan diperbesar. Perbesarannya bergantung kepada kualitas daripada mikroskop, bisa 50 kali, 100 kali, 400 kali, bahkan sampai 1000 kali, sehingga objek itu dapat dilihat dengan jelas, ya. Itu secara sederhana, ya. Jadi bagian-bagian daripada mikroskop ini, yang pertama tadi lensa okuler, lensa yang terdapat di dekat mata pengamat, atau lensa yang terdapat pada bagian ujung atas, ya, yang berada pada bagian ujung atas, ya. Kemudian kedua, lensa objektif. Lensa yang ditempatkan di dekat objek. Biasanya dalam mikroskop itu terdapat 3 lensa objektif yang masing-masing mempunyai perbesaran yang berbeda-beda, ya. 10, 40, 100 kali, ya. Jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif harus selalu jatuh pada titik fokus lensa okuler, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada di tak berhingga, sehingga perbesarannya maksimal. Kemudian apalagi yang ada pada mikroskop, biasanya ada kondensor, ya. Kondensor itu komponen dalam mikroskop yang dapat diputar naik dan turun, ya, sehingga cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu dapat terkumpul pada objek dan objek dapat terlihat dengan jelas. Kemudian setelah itu ada diafragma, juga biasanya kita temui pada
mikroskop yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat kita. Itu komponennya, komponen daripada mikroskop. Kemudian berikutnya adalah teleskop, ya. Teleskop. Yang pertama teleskop pembiasan. Ya. Jadi secara umum sebuah teleskop itu memiliki tiga bagian penting. Ya. Yang pertama adalah lensa objektif sebagai pengumpul cahaya dari objek, kemudian tabung teleskop sendiri dan lensa okuler. Lensa okuler di sini sebagai pemfokus cahaya yang dikumpulkan oleh lensa objektif. Ya, jadi lensa okuler ini juga biasanya disebut sebagai eyepiece, ya. Ya, jadi sebagaimana tadi pada mikroskop, ya. Jadi eyepiece ini lensa okuler. Jadi cahaya yang datang dari objek itu akan difokuskan di suatu titik di dalam tabung teleskop. Lalu bayangan di titik ini akan menjadi objek pada bagi eyepiece atau lensa okuler dan akan diperbesar, diperkuat sehingga kita akan melihat bintang menjadi lebih terang atau bulan atau planet menjadi lebih besar. Perbesaran bayangan sebuah teleskop itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang sederhana, ya, sangat sederhana. Jadi panjang fokus objektif dibagi panjang fokus okuler. Jadi sederhana saja persamaannya. Jadi dalam prakteknya, lensa objektif dan eyepiece itu dapat terdiri dari berbagai lensa, ya, baik itu cembung, cekung, atau gabungan keduanya. Itu memungkinkan. Itu terkait dengan teleskop terutama yang pembiasaan. Ini teleskop pantul, ya. Ini contohnya adalah teleskop Gemini North yang menggunakan cermin objektif dengan diameter 8 meter, ya. Ini perbedaannya di sini menggunakan cermin, ya. Kalau di pembiasaan menggunakan lensa. Itu kira-kira terkait dengan materi optik geometri 2, ya. Banyak menjelaskan terkait dengan alat-alat optik, ya. Dan di awal tadi kita lihat sedikit tentang lensa tipis. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada email yang tadi sudah ditampilkan di awal. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.